Halo semuanya, ini adalah novel aku yang ada di Novelmi dan novel aku yang berjudul Pelakor. Pelakor. Episode ketiga. Adakah pilihan lain? Tunggu dulu, Tuan Rafael. Aku belum melakukan apapun. Kenapa Anda bisa bilang tidak puas? Spontan Clarissa memberikan pertanyaan, tidak terima dengan ucapan yang baru dilontarkan oleh Rafael, yang membuat netra dingin Rafael mengerling padanya. Karena memang aku tidak puas. Jawaban itu singkat sekali, tapi begitu menusuk di hati Clarissa. Bisa Anda jelaskan padaku? Pinta Clarissa agak terbata-bata dengan seluruh tubuhnya yang merinding ketakutan. Tidak, ini tidak boleh dibiarkan. 10% dari hutangku akan bertambah. Aduh, bagaimana ini? Padahal 1 tahun aku bekerja, itu hanya mengurangi 5%. Karena bunganya yang besar, ujar hati Clarissa yang merintih. Tidak ada yang pernah berani meminta penjelasan padaku untuk setiap keputusanku, ucap Rafael lagi. Dingin dan bukan hanya tubuh Clarissa yang merinding ketakutan. Ferdinand yang berdiri di sana juga bergidik ngeri. Clarissa, jaga bicaramu. Ferdinand membentak Clarissa dan wajahnya terlihat sangat marah. Dan segala macam emosi bercampur saat itu. Tidak, aku tidak terima. Apa karena aku tidak lagi perawan, Anda langsung mengatakan tidak puas? Plak! Kau akan menerima hukuman yang sangat menyakitkan, Clarissa, ucap Ferdinand setelah telapak tangannya dengan gerakan cepat dan menyakitkan menyentuh pipi Clarissa. Perbuatan Ferdinand sukses membuat sudut bibir Clarissa robek dan mengalirkan darah segar yang tanpa disadari oleh Ferdinand dan Clarissa. Rafael sempat melotot dan sekujur tubuhnya menahan amarah yang tersalurkan pada kepalan tangannya. Rafael masih menahan dirinya, diam di tempat berdirinya sekarang. Aku tidak puas dan aku akan menutup tempat ini, ujar Rafael dengan suara baritonnya yang menarik perhatian kedua orang yang sedang bersitegang. Ferdinand tak lagi menyerang Clarissa. Dirinya panik, langsung bergegas mendekat kepada Rafael dan bersimpuh di kaki Rafael. Saya mohon Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat Anda puas? Saya mohon, jangan tutup nightclub ini. Pantas saja, kau mau memberikan aku 10% jika aku bisa memuaskannya. Ternyata taruhannya adalah nightclub yang akan dinonaktifkan jika dia tak puas. Hancur sudah hidupku. Lagi, hati Clarissa merasa sesak dan dirinya kini sadar. Siapa pria di hadapannya? Dia bukan orang sembarangan. Dia bisa menghancurkan klub ini dan bodohnya aku menerima tawaran itu. Kini, aku pun ikut hancur. Clarissa mulai khawatir dengan kondisi dirinya sendiri. Kau tahu artinya kalau aku sudah tidak puas, bukan? Aku sudah mengultimatummu. Apa kau lupa? Tuan Rafael, maafkan saya. Bagaimana kalau saya membawakan ganti perawan untuk Anda?
ucap Ferdinand memohon. Cih, kau pikir aku tertarik dengan tawaranmu? Rafael tak goyah, dan dari tatapannya terlihat sekali dirinya tidak menaruh perhatian pada semua bujukan Ferdinand. Menyingkirlah dariku. Tuan, maafkan saya. Tolong jangan tutup klub ini. Bujuk Ferdinand yang juga tak menyerah, walaupun tampak jelas kalau Rafael tak tertarik. Ferdinand juga tak menyerah. Bisa tidak kau tidak memegang celanaku dan mengotori dengan tanganmu yang kotor? Ucap Rafael lagi, dingin, tidak ada senyum di wajahnya dan membuat Ferdinand semakin kehilangan harapan. Siapa yang berani melawan Rafael? Raja dunia hitam di Eropa. Satu kesalahan akan membuat orang itu tak akan memiliki tempat lagi untuk hidup yang tenang. Ferdinand paham, dan inilah yang membuatnya sangat cemas, sehingga merutuki dirinya sendiri yang sudah berani berurusan dengan Rafael. Begitupun Clarissa yang melihat semua kejadiannya. Kepalanya berdenyut pening memikirkan nasibnya. Mati aku. Bagaimana kalau setelah ini aku dipindahkan menjadi wanita yang menjajakan diri di pinggir jalan, melayani pria pekerja keras, bau badan dan tak jarang juga sering main tangan. Oh tidak, itu tidak boleh. Cemas dan ngeri sudah terbayang di pikiran Clarissa. Bagaimana bekerja sebagai kupu-kupu malam pinggir jalan membuat Clarissa tak lagi merasakan dingin ruangan. Tubuhnya justru mengeluarkan keringat dan merasa panas hingga berkeringat. Padahal saat ini Clarissa hanya menutupi tubuhnya dengan string romper dan G-string di bagian bawahnya. Keduanya tak sama sekali menghalau semburan AC. Pegal karena high heels pun tak dirasa lagi olehnya. Karena ketakutan yang menjalar di setiap saraf tubuhnya. Saya mohon Tuan Rafael, ini penghidupan kami satu-satunya. Tak tahu lagi harus bicara apa. Itu akhirnya yang keluar dari bibir Ferdinand setelah hampir setengah jam mencoba membujuk Rafael. Kau tahu kan? Aku tak pernah memberikan kesempatan kedua. Ujar Rafael tak peduli. Tuan, saya mohon, apapun akan saya lakukan, asalkan Anda membiarkan saya tetap mengelola klub ini, Tuan. Masih berlutut di lantai, Ferdinand kembali berucap. Tapi kau sudah mengecewakanku malam ini, Ferdinand. Bukan hanya satu kali. Kau beberapa kali membuatku menahan amarahku. Pertama, kau menyuguhkan 30 wanita bodoh yang hanya bisa mengganggu meetingku. Kedua, kau mengatakan padaku, kau punya satu wanita terbaikmu. Tapi, apa yang kau suguhkan padaku? Wanita yang bekas pakai 1000 pria lebih. Lalu sekarang, kau telah menghabiskan waktuku hampir 1 jam dengan merengek di hadapanku. Apa kau tahu kalau aku adalah pria yang tak punya banyak kesabaran? Ujar Rafael yang sudah menunjukkan gelagat ingin menghentikan pembicaraan dengan melihat jam tangannya. Tuan, maafkan saya, Tuan. Bisakah Anda memberikan kemudahan bagi saya dan izin? Saya mohon, Tuan. Baiklah, anggap saja aku akan berbaik hati padamu.
Apakah kau bisa membayar semua hutang-hutangmu sekarang? Lagi, Rafael tersenyum tipis. Ferdinand menggelengkan kepalanya lemah. Yang tentu saja sudah bisa diperkirakan oleh Rafael. Tapi aku memaksa ingin mendapatkan bayaran itu sekarang. Aku tidak punya uang sebanyak itu, Tuan Rafael. Aku mohon, berikanlah kemudahan pada kami. Apapun, asalkan tidak menutup nightclub ini dan tidak membayar hutang seluruhnya. Hah! Rafael berdecak, lalu pandangan matanya menyorot pada Clarissa. Jadi menurutmu, dia adalah yang terbaik di sini? Ucapan Rafael dan lirikan matanya membuat Ferdinand mengikuti arah yang dituju oleh Rafael. Iya, Tuan. Itulah kenapa saya memberanikan diri menyuruhnya untuk melayani Anda. Berapa yang dihasilkannya setiap malam? Tanya Rafael lagi. 30% dari penghasilan di nightclub ini dihasilkan olehnya, Tuan. Ujar Ferdinand yang tak berani berbohong pada Rafael. Rafael tersenyum sinis. Terlihat jelas ketidaksukaan di wajahnya. Kau tahu, aku ingin mendapatkan bayaranku sekarang. Kali ini, Rafael bicara dengan intonasi tinggi dan tidak ada lagi senyum di wajahnya. Tapi matanya tetap menyorot kepada Clarissa. Saya tetap memohon kelonggaran, Tuan. Nightclub ini tidak mungkin bisa membayar sebanyak itu malam ini. Ceritakan kepadaku, kenapa dia bisa ada di sini? Ayahnya berjudi. Hutangnya sangat banyak pada kami, sehingga dia menyerahkan putrinya, Tuan. Katakan nominalnya padaku, ujar Rafael. $10 juta, Tuan. Belum termasuk bunganya. Apa dia dari keluarga cukup kaya? Tangan Rafael semakin mengepal mendengarnya. Entahlah, Tuan. Awalnya, beliau hanya pemain kaya di kasino kami di Macau sebelum Anda mengambil alih kasino itu setahun yang lalu. $50 juta dihabiskannya dalam 3 bulan. Karena itu, kami berani memberikannya pinjaman. Tapi ternyata dia mangkir dan kabur ke tempat tinggal putrinya di Indonesia. Karena itu, kami mengejarnya dan pria itu menyerahkan putrinya. Awalnya, kami tidak puas karena wanita ini tak lagi perawan. Tapi pelayanannya sangat baik. Dia cantik dan banyak menarik perhatian para tamu. Bayaran pertama yang didapatkannya juga cukup besar. Banyak tamu yang menginginkannya, sehingga mereka yang ingin padanya harus ikut lelang setiap harinya. Ucapan Ferdinand membuat hati Rafael semakin panas, yang tak bisa ditahan lebih lama olehnya. Kalau begitu, biarkan aku membawanya. Keputusan Rafael bukan sesuatu yang diharapkan Clarissa. Clarissa terkejut hingga terbelalak netranya, dan Ferdinand menengok pada Clarissa lalu memindai Rafael kembali. Maksudku, aku menginginkannya sebagai jaminan selama 3 bulan. Kalau benar pelayanan yang diberikan bisa memuaskanku, maka aku akan membebaskanmu dari semua hutang-hutangmu dan mengambil wanita itu menjadi milikku selamanya. Tapi, kalau pelayanan yang diberikan tidak memuaskanku, maka aku akan menagih 2 kali lipat hutangmu dalam 3 bulan. Ucap Rafael
yang membuat Ferdinand bergetar. "Tuan, apa Anda serius?" tanya Ferdinand ragu. "Sampai mati pun, aku tak mungkin bisa menyelesaikan permasalahanku dengannya. Tinggal nightclub ini yang aku miliki. Aku tak ingin kehilangan satu-satunya yang tersisa." Kejujuran Ferdinand di hatinya mulai menimang penawaran Rafael. "Aku memang berbisnis di dunia gelap, tapi aku tidak pernah mangkir dari janji yang sudah aku buat. Dan aku tidak pernah main-main dengan keputusanku." Ucapan Rafael yang memang tidak diragukan lagi oleh Ferdinand, dan dia tanpa berpikir panjang langsung menganggukkan kepalanya. "Baiklah, bawa saja Clarissa, Tuan." "Tunggu dulu, apa maksudnya ini? Aku adalah orang bebas dan aku bukan budak siapapun. Aku tidak menanggung semua kerugian dari klub ini." Clarissa mulai bicara dan mencoba untuk mengeluarkan dirinya dari masalah yang ada di hadapannya. "Tapi kau juga memiliki hutang yang cukup besar pada klub ini, Clarissa." Ferdinand yang masih berlutut di kaki Rafael menengok pada Clarissa dengan intonasi suara yang penuh penekanan. "Aku akan membayarnya. Bukankah aku selama ini menyicilnya?" Clarissa semakin tak bisa mengendalikan emosinya. "Selesaikan urusan kalian dalam 1 menit," ujar Rafael yang tak ingin mendengar kebisingan, dan menunjukkan stopwatch-nya di handphone mulai menghitung waktu. "Kalau klub ini ditutup, maka kau tidak akan pernah bisa membayarnya. Yang ada, aku akan menjualmu di jalanan, Clarissa. Kau juga yang telah membuat Tuan Rafael tidak puas malam ini. Jadi kau yang harus menanggungnya." Ferdinand bergegas berdiri dan menghampiri Clarissa, tak ingin membuang waktunya. "Kalau kau tidak pergi ikut bersama dengannya, jangan salahkan aku. Bila aku mengambil Sabrina dan menjualnya untuk melunasi semua hutang ayahmu." Ucapan Ferdinand membuat Clarissa tak jadi mengutarakan perlawanannya. Clarissa menelan salivanya. Dirinya bergetar, dan dia tidak punya pilihan lain kecuali menggenggam kedua tangannya, pasrah dengan keadaan. "Kami sudah setuju, Tuan," ucap Ferdinand yang tak disanggah lagi oleh Clarissa. "Sabrina, ternyata Ferdinand masih memperhatikan keluargaku. Dia tak melepaskan kami." "Ayah, kau benar-benar membuatku dan adikku Sabrina dalam keadaan sulit." Hati Clarissa menjadi sesak. Tak ada lagi pembelaan yang bisa diberikan oleh Clarissa. Dia membiarkan Ferdinand dan Rafael menandatangani surat perjanjian di depannya. Pikiran Clarissa kalut pada dirinya sendiri dan seluruh tubuhnya bergetar. Walaupun dia berusaha untuk tetap stabil berdiri. "Terima kasih, Tuan Rafael." Ferdinand tersenyum, walaupun ada ketakutan di dalam hatinya. Tapi ada keyakinan juga dirinya tidak akan merugi kali ini. "Kosongkan klub sekarang, Ferdinand." "Apa?" Ferdinand tak mengerti perintah Rafael, tapi Rafael tidak mengulang ucapannya. Hanya menatap Ferdinand dan pria itu paham setelah beberapa detik berpikir. Saya akan lakukan permintaan Anda, Tuan." Dia menganggukkan kepalanya. Langsung menghubungi seseorang untuk mewujudkan yang diminta oleh Rafael. "Ku merugi malam ini, tapi lebih baik daripada klubku ditutup olehnya," gumam Ferdinand di dalam hatinya.
menyesali klub yang masih ramai dan terpaksa dibubarkan, serta tak ikhlas melepaskan sumber uangnya, Clarissa. Sudah kami lakukan, Tuan. Kenapa hanya berdiri di sana? Rafael mengerlingkan matanya pada Clarissa sambil menunjukkan selembar kertas padanya. Kau milikku sekarang. Ikut aku keluar dari sini. Aku akan mengganti pakaianku dulu, Tuan, jawab Clarissa getir. Untuk apa? Tanya Rafael enggan. Aku tidak mungkin keluar dengan pakaian seperti ini, bukan? Tanya Clarissa bernegosiasi, apalagi tadi Rafael juga sudah mencopot sesuatu berbentuk X. Aku tidak punya waktu. Begitu saja. Tentu saja, ucapan itu menohok bagi Clarissa. Dirinya tidak bisa membayangkan harus keluar hanya dengan menggunakan G-string dan string romper tanpa menggunakan apapun lagi. Tapi tatapan Ferdinand yang menyerahkan tas Clarissa sudah membuat Clarissa tidak memiliki pilihan. Dia akhirnya berjalan dengan menaruh telapak tangannya menutupi bagian depan tubuhnya di belakang Rafael yang berjalan lebih dulu darinya. Untung saja dia memakai lift khusus milik Tuan Ferdinand, bisik hati Clarissa lagi sambil menundukkan kepala berdiri satu langkah di belakang Rafael dalam lift. Ting! Suara lift yang terbuka memaksa Clarissa kembali berjalan mengikuti Rafael di belakangnya. Clarissa berjalan agak cepat karena langkah kaki Rafael lebih besar daripada langkah kakinya. Tuan Rafael. Lagi, Clarissa memanggil. Tapi Rafael tidak membalikkan badan, hanya berhenti sejenak. Ikuti aku jika kau tidak mau punya tambahan masalah. Sabrina. Oh, aku harus secepatnya memperingatkan Sabrina. Tapi pria itu tak memberikanku kesempatan bicara. Bisik hati Clarissa sambil terus melangkah mengikuti Rafael. Tak lupa menundukkan kepalanya membiarkan rambutnya terurai menutup wajahnya. Aku memang hina. Aku adalah wanita malam. Dan aku memang hanya pemuas laki-laki yang membutuhkan sesuatu di luar. Tapi pria ini kurang ajar sekali. Dia tidak memberikan aku sedikit pun kesempatan untuk melindungi hidupku. Clarissa yang berjalan di malam itu di lahan parkir karena Rafael sepertinya sengaja tidak memanggil sopirnya untuk mendekat. Dia memilih jalan sendiri menuju ke arah mobilnya hingga sopirnya gelagapan membukakan pintu untuknya. Klek. Tunggu dulu. Kapan aku menyuruhmu untuk duduk di sini? Tanya Rafael yang menengok ke arah Clarissa yang duduk di sampingnya dengan kedua tangannya masih menutup bagian depan tubuhnya. Lalu aku harus duduk di mana? Apa aku harus duduk di depan sana bersama supir Anda? Tanya Clarissa tanpa memelankan suaranya karena mobil Rafael memiliki sekat dengan supir yang tertutup tirai hitam dan kaca kedap suara. Sehingga apa yang mereka bicarakan tidak terdengar dari bagian depan. Aku tidak berkata begitu. Jawab Rafael lagi. Lalu? Kau adalah barang jaminan. Kau tahu tempatnya di mana sebuah barang?
Mungkinkah itu yang dia inginkan? Bisik hati Clarissa yang mulai menangkap apa yang diinginkan oleh Rafael. Tapi bibirnya membeku hanya menatap Rafael. Kenapa masih di sini? Pindah sana. Ucap Rafael sambil memencet tombol suara yang menghubungkannya dengan sopirnya. Buka bagasi sekarang. Bagaimana kak? Menarik kan ceritanya? Mau tahu kelanjutan ceritanya? Yuk download aplikasi Novelme dan Novelaku dan lanjutkan baca di sana. Link novel aku taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.